Halo, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video. Nah, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana menyusun esai kontribusi untuk beasiswa LPDP karena biasanya salah satu persyaratan yang diminta ketika kita akan mendaftar beasiswa LPDP adalah esai kontribusi untuk Indonesia. Oke, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menyusun esai, khususnya esai kontribusi ini. Di sini aku akan sharing bagaimana pengalaman aku ketika menyusun esai yang aku gunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2021 kemarin. Kebetulan di tahun ini juga esai tersebut diminta sebagai salah satu persyaratan, yaitu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Mari kita bahas kira-kira apa saja sih yang perlu kita masukkan. Ini buat kalian yang masih bingung, Kak, apa aja sih yang perlu kita masukkan? Kak, gimana sih tipsnya untuk menyusun? Oke, kita bahas aja langsung. Oke, sebelum membuat sebuah esai, biasanya hal pertama yang aku susun terlebih dahulu adalah outline atau gambaran besar dari esai yang akan kita tulis. Nah, kalau aku pribadi, aku tentuin terlebih dahulu nih, kira-kira goals atau bentuk kontribusi apa yang akan aku berikan setelah nantinya mendapatkan beasiswa dan lulus dari perkuliahan. Lalu, kalau sudah tahu kira-kira nanti kontribusi seperti apa yang akan diberikan, sudah tahu goals-nya seperti apa, kemudian aku akan membagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, masa lalu, kemudian masa sekarang, dan juga masa depan. Misalnya nih, aku mulai dengan masa depan. Kira-kira kontribusi seperti apa yang akan kalian berikan di masa mendatang setelah kalian lulus berkuliah? Misalnya, bentuk kontribusi yang akan kalian berikan di masa mendatang itu, kalian ingin kontribusi di bidang pendidikan, khususnya menjadi seorang pengajar atau dosen, katakanlah. Atau kalian mau jadi seorang researcher. Nah, kira-kira langkah apa aja yang perlu kalian lakukan sehingga kalian bisa menggapai goals tersebut. Kemudian di masa sekarang, kira-kira kegiatan apa saja yang kalian lakukan atau aktivitas apa aja yang saat ini yang berkaitan dengan goals kalian di masa mendatang. Misalnya, kalian mau jadi seorang dosen, saat ini kalian tuh udah aktif nih sebagai pengajar di sebuah institusi, atau kalian saat ini sudah terbiasa mengajar anak-anak les, katakanlah. Nah, itu kan punya kaitan ya antara masa sekarang dan juga masa depan. Lalu di masa lalu, misalnya tadi cita-cita kalian ingin kontribusi sebagai seorang dosen. Di masa lalu misalnya pada saat kalian kuliah itu kalian sudah aktif menjadi asisten dosen. Jadi kalian sudah terbiasa untuk menghadapi para mahasiswa dan mengajar di kelas. Katakanlah seperti itu. Jadi setelah kalian dapat benang merah atau gambaran dari kontribusi yang telah kalian lakukan di masa lalu, kemudian masa sekarang, dan juga masa yang akan datang, barulah kemudian disusun ke dalam sebuah esai. Nah, untuk menyusunnya ke dalam sebuah esai, biasanya kan esai itu dibagi menjadi beberapa paragraf ya. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau aku sendiri, biasanya untuk paragraf pertama, aku mengisinya dengan deskripsi diri. Kalau menurut aku, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menceritakan atau mendeskripsikan dirinya. Kalau aku pribadi, aku mulai dengan menceritakan background aku. Aku ceritakan terlebih dahulu asalku dari mana, karena kebetulan aku dari Kalimantan. Kemudian aku juga ceritakan background pendidikan aku berkuliah di kampus mana, kemudian mengambil jurusan apa, kenapa aku mengambil jurusan tersebut, kemudian kegiatan aku semasa kuliah seperti penelitian, kemudian lomba-lomba yang aku ikuti, kegiatan organisasi, dan sebagainya. Aku juga tak lupa menyertakan alasan aku kenapa aku ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan jurusan yang akan aku ambil beserta alasan kenapa aku ingin melanjutkan pendidikan di jurusan tersebut. Tips dari aku untuk membuat esai, khususnya di paragraf pertama ini, buatlah semenarik mungkin. Karena seperti kita tahu bahwa
panitia atau tim penyeleksi itu tidak hanya menyeleksi 1-2 esai, tapi ribuan bahkan puluhan ribu esai. Usahakan untuk membuat esai atau memberikan kesan pertama yang menarik sehingga nantinya yang membaca esai kita itu tertarik untuk menyelesaikan dari awal hingga akhir. Jadi usahakan gimana caranya kita bisa membuat esai yang menarik dan berkesan. Oke, masuk ke paragraf kedua. Di paragraf kedua ini isinya adalah tentang mendeskripsikan kira-kira masalah apa yang sedang dialami di Indonesia. Masalah tersebut sebenarnya tidak harus yang besar banget atau yang wah banget. Kalian juga bisa cari masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Dan jangan lupa sertakan solusi apa yang kalian tawarkan dari masalah tersebut. Lanjut ke paragraf ketiga, yaitu deskripsikan pentingnya ilmu yang akan kalian ambil nantinya dan bagaimana ilmu tersebut akan memberikan dampak atau akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian jabarkan di paragraf kedua tadi. Nah, di paragraf ketiga ini kalian juga bisa menguraikan seputar program studi yang akan kalian ambil, kampus tujuan kalian, kemudian alasan kenapa kalian memilih program studi dan kampus tersebut. Lalu kalian juga bisa menguraikan alasan kenapa pentingnya kalian mengambil bidang tersebut, lalu mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil dan kenapa kalian mengambil mata kuliah tersebut. Lalu kalian juga bisa bahas topik penelitian yang kira-kira akan kalian ambil nantinya pada saat kuliah. Dan kalian highlight apa sih alasan pentingnya kalian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3. Lalu masuk ke paragraf keempat, yaitu deskripsikan perihal mimpi kalian tentang Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya di paragraf kelima, kalian bisa membahas tentang peran atau kontribusi seperti apa nantinya yang akan kalian ambil. Misalnya, kalian mau berkontribusi di bidang pendidikan nih, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Oh, peran yang akan saya ambil itu saya akan berkontribusi sebagai seorang pengajar, khususnya seorang dosen untuk mata kuliah A misalnya, seperti itu. Lalu kalian jelasin lagi nih, selain itu saya juga akan kontribusi bla 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 bla. Usahakan bahwa kontribusi kalian ini memang realistis dan bisa dicapai ya, tidak muluk-muluk, tidak harus yang wah banget, tapi ujung-ujungnya tuh kayak nggak bisa kecapai gitu. Usahakan itu memang bisa kalian wujudkan. Masuk ke paragraf ke-6, yaitu cara mewujudkan mimpi atau goals kalian tersebut. Misalnya kalian bilang, oh saya itu mau berkontribusi di bidang pendidikan. Nah caranya itu seperti apa? Nah kalian jabarin nih. Oh saya akan berkontribusi di bidang pendidikan sebagai pengajar, misalnya sebagai seorang dosen. Cara saya mewujudkannya adalah dengan A, B, C, dan segala macam gitu. Intinya kalian jabarin dan kalian yakinkan bahwa kalian bisa mewujudkan mimpi tersebut. Di bagian ini juga kalian bisa jelasin seputar karir plan kalian. Kira-kira setelah lulus nanti kalian mau melakukan apa? Baik itu kalian mau bekerja di institusi A atau kalian mau lanjut S3 atau seperti apa. Nah, di sini kalian jelasin sejelas-jelasnya. Yang penting kalian punya planning yang jelas dan matang. Ya, planning ini harus realistis dan achievable. Jangan sampai kalian bikin planning yang wow banget, tapi kalian sendiri nggak tahu ngewujudinnya itu seperti apa. Oke, setelah membahas dari paragraf 1 sampai paragraf 7, tips terakhir dari aku adalah buatlah esai ini sejelas dan sematang mungkin. Kenapa? Karena esai inilah yang nantinya akan kalian bawa ketika kalian sampai di tahap wawancara. Jadi, usahakan bahwa esai yang kalian buat itu memang kalian kuasai. Jangan sampai nantinya pada saat kalian harus mempertanggungjawabkan di wawancara, kalian bingung sendiri. Jadi, kuasai apa yang kalian tulis di dalam esai kalian.
Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video tentang esai kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang akan mendaftar beasiswa LPDP tahun ini. Di video selanjutnya aku akan bahas lebih banyak lagi tentang dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP. So, jangan sampai ketinggalan. See you di video selanjutnya. Bye!